Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan Citation Manager yang ada terpasang di Microsoft Word Anda masing-masing. Ya, jadi by default, sebelum kita melihat video ini, ada kalanya kalian coba cek Microsoft Word Anda, lalu kita akan melakukan citasi, penggunaan citasi yang ada dari Microsoft Word itu sendiri. Jadi teman-teman coba dicek dulu masing-masing. Andai kata ada versi Word yang sebelum-sebelumnya tidak ada masalah. Karena citasi manager yang pada MS Word ini sudah ada dari zaman Word tahun 2006. Ya, itu sudah ada. Tidak banyak perubahan yang terjadi di citation Word tersebut. Jadi apa yang kita lakukan dan apa yang Anda perlu persiapkan terkait hal-hal yang kalian perlu lakukan gitu kan ya. Yang pertama kali adalah kalian perlu memberikan sebuah atau mengisi data library pada citation manager tersebut dari bisa macam-macam ya referensinya, beragam referensi, maksudnya ragam di sini itu tidak hanya berbentuk paper ataupun jurnal, bisa Anda masukkan dalam bentuk yang berbeda, misalkan seperti portal resmi, seperti sebuah website, seperti tutorial, seperti website perusahaan yang memang kredibel untuk membahas sebuah penelitian Anda, untuk mendukung penelitian Anda. Yang kedua adalah bagaimana caranya Anda menyisipkan data citation pada kalimat yang Anda akan tulis di proposal. Yang ketiga, setelah kalimat-kalimat tersebut dibuat, ya kan, di dalam proposal tersebut Anda membuat daftar pustaka. Ya, daftar pustaka ini wajib ada dimanapun Anda menulis. Entah nanti kalau di proposal ataupun nanti di buku, misalkan bab satu kalian ada citasinya, berarti ya di akhir dari buku bab satu tersebut Anda harus melampirkan pada saat bimbingan ya, melampirkan daftar pustakanya supaya kita tahu Anda mengambil sumber dan bagaimana Anda pola mengambil sumbernya, kredibel atau tidak, objektif atau tidak, dan lain-lain. Jadi banyak faktor yang bisa kita cek ya kan dari Anda apa dari paper, jurnal ataupun sumber yang Anda citasi. Untuk topik yang pada saat ini ya, kita topik untuk pengembangan sebuah sistem presensi online yang mana ini sudah pernah kita bahas similar lah ya. Studi kasusnya itu mendekati sama seperti beberapa pertemuan terakhir. Oke ya, kita coba mulai. Nah, bagaimana caranya kita memasukkan data citation dari berbagai macam referensi? Pertama kali adalah sebelum kita memasukkan data, tentunya Anda wajib untuk mencari. Paling mudah ini. Nah, paling mudah adalah kalau tadi topiknya tentang pengembangan sebuah atau tak topik ya, saya ngomong di sini topik bukan judul ya. Kalau judul itu sudah spesifik. Nah, di sini Anda untuk membuat sebuah studi literatur, untuk membuat sebuah latar belakang dari proposal, Anda berhak untuk melakukan mekanisme yaitu pendalaman literatur. Bisa dikatakan bahwa apa yang saya lakukan saat ini, apa yang saya lakukan saat ini adalah sebelum membuat atau mendukung dalam pembuatan proposal, khususnya untuk menemukan latar belakang masalah yang spesifik dari sisi literatur. Oke, kalau kita lihat tadi terkait presensi online, nanti kita bisa googlingnya topiknya tentang presensi online. Paling mudah seperti itu. Nah, presensi online sendiri itu sudah banyak data. Di sini kita bisa lihat kalau dari sisi, oh ya, saya mengambil sumber referensi dari scholar.google.com. Ini yang paling simpel. Kalau teman-teman mau ambil yang dari Science Direct, IEEE, dipersilahkan. Ya. Di sini kalau dari sisi Google Scholar, ya kan, di sini akan ada banyak 6.130 ya, 6.130 paper atau artikel. Dan ini tentunya kan sangat banyak sekali, tidak mungkin kita bacain satu-satu. Nah, Anda harus menyeleksi. Oke. Dalam penelitian yang baik, ya kan, dalam penelitian yang baik, gunakan literatur atau karya ilmiah sesuai dengan tahun Anda melakukan penelitian.
Misalkan kalau kita lihat video ini dibuat di tahun 2021, berarti kita buat sebuah mekanisme rentang, di mana rentang yang paling baik kalau secara teknologi, ya kan, itu 3 tahun itu sudah cukup lama. Tetapi di sini kita coba ya, kita lihat dulu rentangnya 3 tahun ke belakang. Ya. Ini fleksibel ya. Lebar kecilnya 3, 5 tahun dan lain-lain itu fleksibel berdasarkan memang paper temuan. Apabila memang kalau di 3 tahun ini sudah banyak orang, ini lihat, sudah 3.000 orang yang mempublish tentang presesi online, maka kita bisa persempit. Kita bisa persempit itu maksudnya kita pendekkan karena banyak orang yang sudah menggunakan, sudah mengembangkan. Ini kemungkinan ada faktor-faktornya yang banyak, yaitu apa? Faktor ini kuliah online kita. Ya, salah satunya sehingga banyak orang yang terinspirasi terkait pembelajaran online, khususnya untuk presensi online. Jadi besar kecilnya ini tergantung dari kondisi Anda masing-masing, kondisi penelitian Anda masing-masing. Dari setahun terakhir saja sudah ada 1.180 artikel. Oke. Nah, ada beberapa tips trik yang lain selain rentang ya, selain rentang, ya kan. Yang kedua adalah mengenai bagaimana caranya penataan keyword. Oke. Keyword dari apa Google-nya ini. Jadi misalkan kalian kepingin membuat sebuah apa mencari artikel yang ada tulisannya presensi spasi online. Berarti kalian boleh pakai kata petik dan enter. Berarti ini akan meminimalkan, lihat ini. Dari 1.000 sekian tadi menjadi 56. Apa Pak bedanya? Kalau kalian tadi buka seperti ini, berarti ada kalimat online saja di paper tersebut masuk, masuk. Presensi saja di paper tersebut masuk, masuk. Tapi kalau kalian ingin spesifik sekali presensi online, nah kalian gunakan pakai petik. Anda ingin membuat sebuah presensi online di sekolah, universitas misalkan ya, kita kan jenjangnya di universitas kan. Contohnya seperti ini, kalian boleh menggunakan ini. Nah, lebih sedikit lagi. Tadi 56, saya back ya. Tadi 56, lalu kalau ditambah universitas lebih sedikit. Artinya apa? Ada kalimat presensi spasi online di artikel tersebut dan ada kata universitas. Di mana? Di paper tersebut, tapi letaknya tidak harus urut. Nah, ini salah satu strategi untuk keywording, penataan keyword. Nah, ambillah yang memang atau enggak, bukan ambil ya. Kalian boleh baca apapun yang memang bisa di-download. Sudah? Oke ya. Jadi kalian boleh lakukan ini, kalian buka salah satu jurnal, ya kan di sini. Di Google Scholar sendiri pun kalau mau download PDF kurang tahu nih saya. Ini bisa juga ya. Jadi kalian bisa download dan kalian nanti bisa melakukan literatur studi secara mandiri dengan membaca satu persatu. Oke ya, membaca satu persatu yang ada di sini. Mulailah membaca dari abstrak dan lain-lain. Oke, selesai sampai sini. Anggaplah kalian mengambil nomor 1, nomor 2, yang ada PDF-nya saja ya. Nomor 1, nomor 3, dan nomor 4. Oke ya, 1, 3, dan 4. Anggaplah kalian bisa download PDF-nya sehingga kalian bisa melakukan pembacaan. Sehingga kalian pasti pakai paper ini. Bagaimana Pak cara menambahkan sitasi? Nah, cara menambah sitasi kalau di Word, ya, kita coba buka Microsoft Word-nya. Saya menggunakan Microsoft Word yang versi paling baru di tahun 2021. Nah, ini saya download template proposalnya teman-teman, kan. Lalu ini kita isi latar belakang terlebih dahulu saja, ya kan. Nah, sistem presensi online telah dikembangkan sejak
Dan tahun sejak adanya penggunaan teknologi informasi. Ya, nah, kamu bisa cerita habis itu. Oh, ada berbagai bidang, khususnya bidang pendidikan sektor universitas. Nah, bagaimana cara nambahkannya? Misalkan kalian mau cerita tentang ini. Penerapan prasasti online, ya kan, pada misalkan ini universitas terbuka. Nah, ini kalian harapannya kan ada citasi. Nah, menyatakan bahwa ya, ini. Nah, kita kan perlu membaca ya. Nah, perlu membaca di sini, Anda merangkum di sini. Nah, pertanyaannya bagaimana kita menambahkan citasi di sini? Sebelum kita membuat kalimat dan lain-lain seperti ini, kalian boleh menambahkan citasi yang ada di dalam reference, referensi kalau bahasa Indonesianya, insert citation, add new data source, add new source. Nah, kalian bisa membuat source-nya berdasarkan banyak ragam atau tipe. Ada buku, ada artikel sederhana, ada proceeding, ada laporan saja, ada website dan lain-lain. Kalau kalian berubah seperti ini, mengubah seperti ini, kalian sudah memiliki Word sudah memberikan sebuah formulir yang kalian hanya tinggal isi. Misalkan interview. Teman-teman di sini kan juga banyak interview. Ada beberapa teman yang perlu interview. Ini juga harus ada. Siapanya juga harus ada. Nah, ini yang lain-lain. Ya kan, ini case study misalkan dari kasus-kasus tertentu. Contohlah kita punyanya artikel, jurnal artikel. Nah, berarti di sini kita bisa lihat. Nah, kalian kalau mau pakai Word bisa kalian klik di sini. Nah, di sini siapanya bisa kalian pakai ini copy paste langsung ke sini. Nah, ini tinggal copy paste gini aja nggak apa-apa. Ya. Nah, seperti itu bisa, kan? Kalian kalau mau pakai edit seperti ini juga bisa. Nah, misalkan kalian tahu ini namanya siapa. Nah, ini kalian bisa klik di sini orang-orangnya atau kamu bisa klik di sini. Ini siapa? Lah ini kan Bapak Herman Arif. Misalkan. Jadi kalian boleh tambah Herman Arif. Nah, satu-satu ya seperti ini. Ada Ibu Imelda. Nah, ini bisa seperti ini. Nah, oke. Title-nya ini tinggal kalian copy paste. Jurnal name-nya, kan? Jurnalnya ini. Nah, tahunnya, jurnalnya kan dari sini, tahunnya 2020. Halamannya, nah ini kalau halamannya memang kalian nggak temukan dulu, nggak ada masalah. Kalian biasanya harus download dulu, baru nanti kelihatan halamannya. Oke, download this PDF. Nah, di sini kelihatan halamannya 41 sampai 47. Oke, 41 sampai 47. Oke. Nah, nanti akan terbentuk seperti ini. Nah, ini salah satu bentuk datanya. Pak, kalau mau nambah lagi bagaimana? Tinggal kalian tambah ini salah satu contohnya yang lain. Misalkan kalian sudah punya bank data, master list-nya bank data, ingin dimasukkan ke dalam paper Anda atau dokumen yang saya buat sekarang. Tinggal di copy ke sini. Nah, ini salah satu contohnya. Oke, ya, seperti ini. Misalkan di atas ini ada citasi, Anda perlu citasi. Pak, saya mau citasi. Bagaimana Pak caranya? Insert citation ini diklik.
Nah, misalkan tadi buku komputer karyanya Felix Santani. Nah, seperti ini. Jadi, andai kata kalian punya data source sudaan, tinggal kalian mau mensitasinya ke dalam sini, kalian tinggal klik insert citation, lalu tinggal pilih kamusnya. Jadi silahkan kalian gunakan insert citation yang ada di dalam Microsoft Word. Memang tantangannya di sini adalah kalian harus membuatnya bentuk manualnya seperti ini. Ya, bentuk manualnya seperti ini. Nah, alangkah baiknya dengan menggunakan citation source manager ini ya, kalau kalian buka minute source, kalian lihat ini centang-centang ini. Nah, ini ada satu data yang kalian belum lakukan citasi. Nah, kalian harus perhatikan apakah datanya ini memang layak atau memang perlu disitasi di paper ini atau tidak. Kalau tidak, ya tinggal di-delete aja. Kalau di-delete di sini, tidak akan berpengaruh di sebelah. Oke ya. Ya, saya ulangi ya. Jadi ini saya ternyata tidak, gini ya, ternyata tidak dipakai ini si paper, di-delete aja langsung bisa. Seperti tadi ini. Nah, andai kata, ya kan, ups, andai kata saya tambahkan di sini ya tetap ya, tapi saya sengaja tidak citasi. Saya sengaja tidak citasi. Misalkan di bagian akhir dari proposal, kita harus menambahkan sebuah daftar pustaka. Bagaimana caranya membuat daftar pustaka? Ada namanya bibliography. Langsung akan ada daftar pustaka. Nah, kalian tinggal diganti aja tulisannya daftar pustaka. Andai kata ada update, kalian tinggal klik aja di sini update. Nah, andai kata ada update posisi, ada update isi, misalkan kalian minute source, Pak, ini salah tulisan Pak, ini mau diedit. Nah, ini mau diedit, salah tulis, misalkan ada typo, bisa. Nanti diupdate-nya di sini. Nah, bahayanya ini nak. Nah, ini tak beritahu. Bahayanya kita harus pahami bahwa ini tetap akan di-generate sama bibliografi. Sehingga kalau ini uncentang seperti ini ya kita harus uh, aware ya bahwa ini dipakai atau tidak. Jadi ini bisa menjadi apa ya? Penanda kita, warning kita di awal. Oke, ini salah satu trik atau cara untuk menggunakan citation pada Microsoft Word. Nah, ada beberapa format. Nah, kebetulan kalau untuk proposal Anda masing-masing kita menggunakan format APA. Tetapi ada beberapa jurnal atau paper yang meminta menggunakan format yang lain. Bagaimana Pak caranya memanage? Nah, di sini ada caranya. Tinggal kalian misalkan contoh pakai IEEE. Nah, ini akan otomatis tergenerate. Nah, ini akan otomatis tergenerate. Di sini pun juga akan otomatis berubah. Ini mirip seperti Wikipedia ya. Wikipedia itu mirip dengan modelnya IEEE. Jadi keuntungannya kita menggunakan citation manager yang ada di Word adalah andai kata ada perubahan style, Anda tidak perlu mengedit ini secara manually. Mengedit secara satu persatu, diketik satu persatu, diubah satu persatu. Tidak perlu. Anda cukup mengganti style, selesai. Andai kata Anda ingin mengedit, tinggal minute source, lalu list mana yang mau diedit. Lalu otomatis akan terupdate di bagian yang disitasi dan daftar pustaka. Andai kata belum terupdate, kalian bisa klik tombol kalau di sini ada tombol update citation and bibliography. Oke, inilah penjelasan terkait penggunaan citation manager pada Microsoft Word. Apabila ada pertanyaan, Anda bisa memberikan komentar di bawah ataupun pada sesi kelas Anda bisa menanyakan langsung dengan rekan-rekan pengajar ataupun teman-teman Anda sebagai bahan diskusi. Terima kasih.